saya tuh. Nah, kemudian saya sebenarnya menyayangkan teman-teman semuanya ikut terbawa oleh apa ya, oleh framing sehingga teman-teman sendiri menyebut mereka sebagai salafi. Itu antum semuanya ini lalai kalau seperti itu. Salafi itu nama mulia, salafi, ahlu sunnah, dan ya, atau ifal mansurah, terus firqatun najiyah, itu nama-nama mulia yang jadikan rebutan oleh semua kelompok. Bahkan Aswaja NU itu sudah istilahnya menisbatkan dirinya sebagai salafi, itu mendahului Wahabi. Bagaimana kemudian antum sekarang ini kemudian menerima penisbatan mereka sebagai salafi, itu bagaimana begitu loh? Ya, antum melihat, antum terpampang di pesantren-pesantren antum sendiri kan tertulis Ma'had Islamiyah As-Salafi As-Safi'i kan. Ya, kenapa sekarang antum tidak justru malah semakin mengukuhkan bahwa mereka itu salafi begitu? Oke, ini catatan penting ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat tahun sekitar sebelum 2000-an di Indonesia itu hanya ada 2 pondok pesantren salaf sama pondok pesantren modern. Cek Wikipedia gitu ya. Nah, ketika dikatakan salaf itu memang itu pondok-pondok pesantren ya seperti yang Yai Ali punya dan yang lainnya. Adapun memang belakangan ini agak berubah ketika dikatakan salaf itu kok kenapa mereka yang mendominasi. Nah, ini adalah sejarah Indonesia yang harus diketahui juga oleh semuanya. Sebetulnya saya secara pribadi berat untuk menyebut salafi kepada mereka itu ya. Mungkin saya tidak pernah. Aku kalau lihat itu apa akun saya Facebook Ali Maskuri ya, saya tidak pernah menyebut mereka salafi. Saya selalu menyebut Wahabi yang menisbatkan sebagai salafi. Kenapa saya sebut begitu? Pertama, salafi itu nama mulia yang jadikan rebutan oleh semua kelompok, bahkan oleh Asmaja, oleh NU. Kenapa kalian antum semuanya menerima itu begitu loh? Itu semakin mengukuhkan kesalafian mereka, bahwa mereka memang salafi begitu loh. Gini, jadi bolehlah berikutnya lagi. Ustaz, bagian saya ngomong dulu. Dalam bab ini bolehlah saya tidak bersetuju dengan apa yang disampaikan Syekh Zaini Dahlan sebelum dibuktikan ucapan dia di kitabnya itu yang mengatakan barang siapa yang tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab maka dia kafir. Selagi tidak dibuktikan ucapan tersebut memang benar perkataan daripada ulama Wahabi, bolehlah saya tidak bersetuju seperti itu. Ya, oke. Saya ini sebenarnya panjang kalau mau cerita kenapa. Saya ini adik kandung saya sendiri ngaji di Ustaz Aman Abdurrahman, Wahabi juga. Kalau Anda melihat rujukannya Ustaz Aman Abdurrahman, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi gimana Ustadz Firanda membantahnya? Membantahnya kan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab itu kitab-kitab yang umum, yang sebagaimana Al-Quran kan gitu, bisa ditarik kemana saja, bisa dipahami untuk menjadi khawarij atau menjadi ahlu sunnah kan begitu. Itu tidak tepat jawaban itu. Nah, kembali lagi tadi terkait apa ya, apa penamaan ya salafi. Nah, terkait dengan salafi itu yang harus kita sampaikan kepada umat itu bahwa teman-teman Wahabi itu sebenarnya mendistorsi salaf, melakukan tahrif gitu dalam pemahaman salaf. Bukan mendistorsi, itu memangkas, istilahnya dipangkas sebagiannya begitu. Sekarang antum kalau kita mau melihat secara objektif, ambil aja satu contoh tentang takrifnya bid'ah. Ya, image yang digambarkan oleh teman-teman Wahabi itu semua generasi salaf memahami bahwa semua bid'ah adalah sesat, dipahami secara dohirnya.
Ini kan sudah pendapatnya Imam Syafi'i dipangkas sudah. Tinggal pendapat imam-imam mazhab yang lain saja itu. Itu yang saya maksud dengan distorsi. Gitu. Nah, kewajiban kita itu memberikan pemahaman yang objektif, seobjek-objektifnya bagaimana salaf itu gitu. Ya, di generasi salaf itu sebenarnya ya memang ada perbedaan-perbedaan gitu, tapi perbedaan-perbedaannya adalah di soal-soal furu'. Kalau secara logika saja, secara akal, tidak mungkin salaf itu akan sepakat dari sejak usul sampai furu'. Hal yang tidak mungkin itu. Misalkan dari sejak usul tentang qul huwallahu ahad sampai furu'nya kullu bid'atin dhalalah, enggak mungkin itu. Sekarang kalau mau kita urai makna kullu saja, itu sudah beberapa makna kan begitu. Dan itu landasan makna kullu itu pun juga berdasarkan dalil-dalil juga. Sekarang antum kalau baca di manaqib Imam Asy-Syafi'i, itu Imam Syafi'i membagi bid'ah. Ya. Bid'ah dhalalah dan bid'ah ghairu masmumah, atau biasa kita istilah dengan bid'ah hasanah. Nah, kemudian Imam Syafi'i mencontohkannya itu adalah perbuatan Sayyidina Umar yang terkait dengan masalah tarawih. Nah, teman-teman Wahabi kemudian membantahnya itu dengan dalil tentang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi artinya apa? Ya, berhubung beliau itu khulafaur rasyidin, ya, maka itu memang sudah menjadi sunnahnya khulafaur rasyidin, walaupun tidak ada contohnya dari Nabi, diperbolehkan kan begitu. Padahal kalau kita melihat contoh-contoh yang lain, contoh aja terkait dengan ruqyah. Ruqyah itu di zaman salaf, di zaman Nabi tidak akan kita temukan ruqyah dengan meniupkan pada air minum, kepada air lah ya, satu gelas air, tidak ada. Tidak ada contohnya itu. Tapi kalau antum cek sampai di fatwanya Wahabi hari ini, mereka menyetujui, membolehkan, mensahkan tentang ruqyah dengan air yang ada di air yang ada di gelas atau di galon, berdasarkan dalil umum. Coba bayangkan. Kalau kita mau kembali pada pemahaman salaf, sebenarnya salaf itu dalam beristimbat hukum itu tidak selalu dohiri sebenarnya. Tidak selalu kalau tidak ada contohnya dari Nabi maka bid'ah, tidak begitu. Dan sebenarnya ikhtilaf kita ini, ya, yang sering dibid'ahkan, itu kan sebenarnya ikhtilaf dari hasil kias, ya, ikhtilaf yang berasal yang bernaung di bawah dalil umum dan kias kan, iya kan? Halo. Iya, benar. Yang banyak sekali dibid'ahkan oleh saudara kita Wahabi itu adalah amalan-amalan yang berangkat dari dalil umum, di bawah dalil umum dan kias. Padahal mereka sendiri itu menyepakati bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi kenapa perkara yang berangkat dari qiyas ini dibid'ahkan? Karena adanya syubhat, sesuatu yang sangat samar. Mereka itu memaknai dalil itu dengan contoh. Apaan Bang Julio usia berapa ya? Saya 51. Oh, 51. Padahal contoh itu hanya bagian dari dalil. Artinya apa? Setiap contoh itu dalil, tapi tidak semua dalil itu bentuknya contoh. Nah, syubhat inilah yang tidak disadari oleh teman-teman Wahabi, saudara Wahabi, sehingga mereka itu jadinya mereka mempersempit kaidah. Mereka sendiri punya kaidah ibadah itu butuh dalil.
Tapi pada prakteknya mereka persempit dengan ibadah itu butuh contoh. Disinilah pada akhirnya sesuatu yang tidak ada contohnya selalu dibid'ahkan dan dibid'ahkan. Masya Allah. Dan pada saat ini, disitulah pada akhirnya pendapat Wahabi itu menjadi kontroversi sendiri dengan pernyataan-pernyataan dengan kaidah-kaidah mereka sendiri. Mereka mengatakan ibadah itu sering membid'ahkan karena nggak ada contohnya, tetapi ya mereka pun juga menerima amalan misalnya ruqyah dengan menggunakan air minum yang ditiupkan pada air minum, yang itu tidak ada contohnya dari Nabi, tapi itu dikerjakan oleh salaf. Ini Bang Julio. Artinya apa? Sebentar dikit ya. Saya selesaikan dikit aja. Artinya apa? Salaf itu dalam beristinbat hukum sebenarnya tidak hanya merujuk pada contoh-contoh, tapi salaf itu dalam beristinbat hukum itu juga menggunakan dalil umum dan menggunakan kias. Dan antum kalau baca kitabnya Wahabi yang sering jadi rujukan, yang jadi rujukan oleh Ustadz Mujiman, coba antum sering dengar kan Ustadz Mujiman yang dianggap sebagai Muhammadiyah, sebenarnya mereka itu Wahabi. Beliau itu kitabnya, yaitu kitabnya Al-Firqatun Najiyah Syekh Muhammad Jamil Zainu, Ustadz Wahabi belakangan. Itu pun juga menggunakan kias tentang tawasul dengan amal soleh. Beliau mengkiaskan dari hadis orang yang terjebak di dalam gua, 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu dalil bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Tawasul yang kita lakukan, misalnya membaca surat Yasin, membaca surat Luqman biar anak kita cakep, membaca surat Maryam biar anak cantik, itu tawasul dengan itu sebenarnya tawasul yang disahkan, yang boleh berdasarkan hadis ini. Tapi ustadz Wahabi banyak yang bid'ahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Kakak kandung saya sendiri yang ngaji, yang mondok di Ustadz Ja'far Martolib, ya Ustadz Yazid Cawas ya, itu pun mengamalkan ini, hanya tidak mau berjamaah begitu. Terus yang menjadi catatan berikutnya, itu Wahabi kalau kita itu menangkap konteks, mereka tidak menangkap konteks, mereka hanya menangkap teks. Itu yang sangat minim menangkap konteks. Terus mereka tidak menangkap dalil-dalil yang tersirat. Mereka hanya menangkap dalil-dalil yang tersurat. Dari sinilah menjadi cumut dan kaku dalam mengamalkannya. Ya itu saja sementara. Monggo ditanggapi. Oke, terima